Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tech of 87 dan sahabat Kicau Mania dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Salam sukses, salam satu hobi. Untuk teman-teman yang baru nemu channel Tech of 87, mudah-mudahan videonya bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang lagi nyari informasi terkait teknik jemur, durasi jemur untuk murai batu pastol. Perkenalkan teman-teman, kami dengan Tech of 87 yang membuka sekolah murai batu di lokasi di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan. Di layar video teman-teman yang sedang teman-teman saksikan ya, ini teknik jemur sauna yang kami lakukan. Untuk lebih detailnya lagi, teman-teman bisa klik channel Tech of 87, dicari videonya terkait jemur sauna. Di video kali ini kita mau membahas durasi serta teknik jemur yang aman serta ideal untuk memaksimalkan volume, stamina, serta bongkaran materi untuk murai batu usia pastol seperti apa. Langsung aja kita simak videonya. Terkait dengan proses penjemuran serta kebutuhan jemur untuk murai batu sendiri punya peranan penting ya teman-teman, khususnya untuk burung-burung yang kurang stamina, emosinya kurang, dan lain-lain. Selama proses jemur ini, burung bisa disesuaikan dengan karakternya yang pertama serta kendalanya. Seberapa butuh untuk dijemur dan teknik penjemuran seperti apa yang akan kita terapkan untuk murai batu kesayangan kita. Untuk murai batu pastol, penjemuran tidak dilakukan setiap hari ya teman-teman. Cukup lakukan seminggu 3-4 kali. Untuk teknik jemurnya bisa di sauna kerodong kering burung kering, sauna kerodong basah burung kering, atau dijemur dengan cara diablak atau tanpa dikerodong. Disesuaikan aja teman-teman. Kalau burungnya gelisah ketika proses penjemuran diablak, berarti teman-teman kalau misalkan gelisahnya ketika proses jemur di bawah, teman-teman bisa gantung. Begitu juga sebaliknya, ketika burung terlihat gelisah ketika digantung, bisa lakukan penjemuran di bawah, tentunya dengan diawasi ya. Berapa ideal durasi yang didapat selama proses penjemuran agar hasilnya maksimal? Disesuaikan aja teman-teman. Dampak penjemuran ini untuk murai batu teman-teman lari ke emosi atau lari ke birahi. Kalau emosi, burung akan keluar ngeplay, ngecun, atau berkaitan dengan show ya. Tampilnya juga lebih ngotot, suara lantang, dan bukaan paruh enak. Tapi kalau lari ke birahi, efek dari penjemuran berarti ketika teman-teman fokuskan dan dibuat rutin penjemuran seminggu 3-4 kali, kalau larinya ke birahi, burung teman-teman akan lebih sering bongkar materi dan lebih gacor dari biasanya. Untuk teman-teman
yang punya kemiripan dengan murai batu yang sedang teman-teman saksikan di layar video, burung dengan karakter fighter seperti ini harus dibuat seimbang antara porsi jemur dan porsi mandi. Artinya ketika burung seperti ini mandinya kurang, nanti ketika di track atau melihat lawan atau ketika digantang, burung akan banyak meletik ya, terkesan nampar atau ngeruji. Kalau dari segi mandi, teman-teman burungnya susah mandi, coba kalau susah mandi di keramba, teman-teman setel mandi pakai plastik kotak Tupperware, itu tempatkan di karpet. Ganti pagi sore, atau pengembunan dibuat pengembunan pagi atau malam, tapi tidak dilakukan setiap hari. Untuk variasi extra fooding di luar jangkrik, teman-teman berhati-hati menggunakan ulat Hongkong ya, baik untuk H- dan hari H. Untuk tipikal murai batu seperti ini, teman-teman ada baiknya tidak diumbar karena fighter atau emosinya sudah tinggi. Yang kedua, jenis extra fooding di luar jangkrik, teman-teman lebih main di cacing. Untuk porsinya sendiri, cacing bisa diatur porsi seminggu 2 kali. Berikan pagi sebelum burung makan jangkrik, karena ketika burung sudah kenyang dengan jangkrik, nanti cacing akan hanya buat mainan dan tidak dimakan. Untuk burung-burung seperti ini, kalau teman-teman lakukan umbar, nanti mainnya tambah nakal teman-teman. Murai batu yang sedang teman-teman saksikan ini usia pastol ya, salah satu contoh siswa kami, punya Om Dede dari Cengkareng. Masalah burung ini ketika masuk di SMA Bird School untuk kita bantu kondisikan adalah pernah digantang dan burung ini lebih banyak nampar ngeruji dibanding buka suara. Lebih tepatnya mostur, pasang gaya, bunyi monoton sesekali, dan nampar. Burung dengan karakter atau performa seperti itu bisa disimpulkan bisa dari jam terbang atau pengalaman burung murai batu pastol, seberapa sering atau seberapa banyak kita latih di arena gantangan. Yang kedua, kita bisa bentuk mentalnya ya teman-teman. Yang kedua, main top perform seperti itu bisa berkaitan dengan mengontrol emosi berlebih ketika melihat lawan. Makanya catatan penting ketika teman-teman mengkondisikan burung dengan tipikal fighter tinggi seperti ini, teman-teman tetap butuh durasi jemur. Untuk settingan extra fooding murai batu pastol ini kami setel hanya 15 pagi. Jadi kalau kita pecah atau kita bagi jadi 2 porsi pagi sore, burung ini hanya menghabiskan jangkrik di 7 pagi 8 sore. Untuk fur saya gunakan fur fancy warna coklat ya teman-teman. Karena masalah utama burung ini nggak doyan mandi atau males mandi, kami siasati untuk mengembun burung ini di malam hari, tidak di pagi hari. Yang kedua, kami variasikan extra fooding berupa cacing sebanyak seminggu 2 kali, kami berikan di pagi hari. Untuk mandinya sendiri, saya setel semprot embun, lalu saya lakukan setelah atau bersamaan ketika murai batu pastol ini setelah jemur ya teman-teman. Jadi suhu badan udah naik setelah proses jemur, baru kita masukkan kotak plastik Tupperware, lalu kita semprot agar burung terpancing mau mandi. Karena menstabilkan emosi serta birahi didapat dari porsi mandi dan porsi jemur, porsi pengembunan, porsi umbar.
Tinggal gimana teman-teman menyesuaikan kebutuhan serta karakter dan kendala murai batu pastol teman-teman. Dalam memaster murai batu pastol, usahakan murai batu pastol emosi hariannya tidak meledak-ledak. Gimana caranya? Teman-teman cari settingan di mana burung murai batu teman-teman mentok hanya ngeriwik. Kalaupun ngeplong juga ngeplong santai ya, tidak neken, tidak bawel. Karena ketika proses mastering atau kita mastery, ketika burung bawel nanti nyerepnya lambat. Itu yang sering terjadi ketika kita memaster kok nggak ngisi atau susah ngisi. Itu teman-teman, karena burung lebih gacor selama proses pemasteran. Dalam merawat murai batu pastol, yang perlu teman-teman perhatikan saya bahas dari setelan extra fooding dulu ya. Kita mulai umumnya dari jangkrik. Setting jangkrik teman-teman setting terbanyak dulu. Terbanyak sehabisnya burung. Itu mentok di berapa? Mentoknya gimana caranya murai batu itu mentok? Yang pertama teman-teman bisa lihat dari kita berikan satu, nanti sisanya dimainkan dan tidak dimakan. Atau berikan porsi terbanyak pagi dan sore, yang kering di karpet tidak dimakan, usahakan dibuang. Sebetulnya kita hanya membutuhkan maksimal itu dari jangkrik. Jangan terlalu mengandalkan kroto, jangan terlalu banyak mengandalkan varian extra fooding di luar jangkrik. Kalau di setel dari jangkrik bongkaran belum terpantau bunyi, bisa saja burung teman-teman karakter di rumah memang bunyinya monoton atau ngukluk, tapi belum tentu ketika digantang atau melihat lawan. Lebih maksimalkan porsi jangkrik dan perhatikan pakan jangkriknya. Sebetulnya dalam merawat murai batu tidak harus neko-neko teman-teman, tapi cukup berikan rawatan simple sederhana. Settingan extra fooding lebih fokus di jangkrik, tapi catatan pentingnya dibuat konsisten teman-teman. Mainkan buka tutup kerodong. Buka pagi minimal 1 jam, lanjut tutup, dan lakukan pemasteran. Begitu juga di sore atau sampai malam begitu. Cukup simple dan konsisten. Semoga bermanfaat ya sampai di sini teman-teman. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum.